Pemirsa, jika di segmen sebelumnya Capres nomor urut 1 sudah habis-habisan didesak mahasiswa dan rakyat, sekarang giliran juru bicaranya yang Metro TV desak. Langsung saja pemirsa kita desak juru bicara milenial Timnas Amin, Usama Abdul Aziz atau Bro Semi. Hai Mas. Halo, selamat pagi Mas. Sehat Mas, pagi Mas. Mas Semi, tapi ini disclaimer ya, Mas Semi tenang saja, jangan worry soal waktu menjawab karena nggak ada timer, didesak Semi kali ini. Kita langsung aja ya, udah siap ya Mas ya, didesak. Ini tinggal videonya kayak desak Anies ya Mbak, Mas? Iya, ini benar-benar didesain supaya kita benar-benar vibes-nya dapat ya Jason ya. Tapi Mas Semi, ini pertanyaan pertama, desak Anies ini sudah 11 kali digelar dari kota ke kota. Kemasannya bagus, responnya positif, masanya banyak. Kayaknya dana untuk bikin eventnya mahal ya Mas Semi ya. Berapa sih Mas Semi? Enggak, justru ini dananya minim Mbak. Kalau dibandingkan dengan dana pengumpulan massa yang di lapangan besar-besaran, ini jauh lebih kecil. Bahkan ini juga kita bantuannya banyak sekali. Ini bukan dari dari timnya Mas Anies seperti apa, enggak. Justru ini dananya didapatkan dari relawan yang ada di kota tempat tujuan. Dan juga dari beberapa sumbangan yang memang nggak mau disebutkan namanya dan memang dia apresiasi dengan Pak Anies karena kan sekarang ada ketakutan juga dari beberapa orang yang ingin menyumbang. Jadi ini memang sangat murah, ya nggak besar lah, Mbak, nggak seperti yang lainnya mungkin. Jadi memang cukup efektif dan efisien. Oke, Mas Semi, minim cost tapi high impact nggak, terutama untuk elektabilitasnya Pak Anies? Kalau secara elektabilitas kita belum punya datanya, tapi yang pasti dari medsos ini menjadi pembicaraan, terutama di Twitter ini setelah ada desak Anies selesai, langsung ke desak Anies ini jadi trending di Twitter. Dan juga di TikTok banyak sekali video yang bersebaran tentang potongan-potongan video dari desak Anies di sini. Dan saya juga mengikuti banyak sekali teman-teman di medsos yang akhirnya menyatakan diri untuk bisa memilih Anies dan Caimin setelah menyaksikan video ini. Apalagi juga yang kemarin di Jakarta ada kegiatan di Jakarta ya, yang pada saat itu memang edisi golput. Nah, di sana banyak sekali orang-orang terpuaskan karena pertanyaannya sangat tajam dan mungkin belum pernah ditanyakan ke paslon lain ya. Seperti ada pertanyaan tentang LGBT, pertanyaan tentang legalisasi ganja untuk medis, dan itu memang pertanyaan-pertanyaan yang anak sekarang bilang pertanyaan pinggir jurang ya, dan sangat dihindari oleh para capres. Tapi Mas Anies menjawab dengan baik dan akhirnya bisa merubah persepsi orang tentang Mas Anies yang sebelumnya mungkin di mata mereka masih negatif dan sekarang akhirnya menjadi positif dan ingin memilih Mas Anies untuk. Anda katakan tadi di media sosial ada banyak ya, mulai dari TikTok, Instagram, di X, tapi itu bukan dari timnya Anies sendiri kan, atau bukan dari buzzer kan, udah bisa dipastikan seperti itu? Mohon maaf, kami dana kampanye paling minim, kami belum bisa punya kemampuan untuk bisa menyewa buzzer, jadi yang kami hanya miliki satu-satunya adalah relawan kami yang sangat berharga dan tak ternilai dan tak bisa diuangkan kerja sama mereka. Dan yang itulah hasil dari relawan juga, dan memang ini membuat teman-teman yang tadinya swing voters, undecided voters, dan juga mungkin haters sekalipun itu akhirnya menarik dan tertarik dengan hal ini karena mereka menilai ini suatu pola kampanye baru. Biasanya di mata mereka kampanye itu pengumpulan massa, dangdutan gitu ya, orasi satu arah, tapi ini kok mau didesak dan ditanyakan apapun gitu. Ini menjadi pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi yang baru. Ini belum menang aja udah melakukan perubahan dalam demokrasi, gimana udah menang nantinya gitu. Waduh, bisa aja Mas Semi masuknya ya. Mas Semi, tapi gini, yang menarik adalah ketika dibilang tadi programnya itu dinilai bagus karena menjemput masyarakat langsung dan berani untuk didesak. Tapi ada juga yang menilai, ini kan waktunya sebenarnya sedikit. Walaupun sekarang udah kampanye hari keberapa, 33 kalau nggak salah ya. Dan sampai dengan Februari itu waktunya sedikit. Dan tujuannya kan adalah untuk meraup suara nantinya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kenapa nggak kepikiran misalnya untuk gandeng influencer? Atau mungkin menggunakan cara-cara yang lebih cepat untuk meraup suara dibandingkan dengan yang cara seperti ini, cara yang konvensional seperti ini, Mas Semi? Ya, kita memang punya banyak cara, nggak hanya desak Anies saja. Kita juga ada beberapa kegiatan langsung yang turun ke grassroots teman-teman dari, terutama anak-anak muda yang memang melakukan hal-hal yang mungkin juga belum pernah dilakukan oleh calon-calon atau pendukungnya yang memang dia penetrasi langsung. Tapi memang desak Anies menjadi salah satu yang terkenal saat ini dan memang menjadi perhatian publik.
bisa dibilang ya ini nggak bisa menyentuh teman-teman yang ada di desa, yang ada di tempat-tempat lain yang masih jauh dari media sosial. Tapi kami juga akhirnya penetrasi nih. Kemarin kita di Banyuwangi ke nelayan, di kampung nelayan. Sebelumnya di Riau kami juga penetrasi ke pasar, Desak Anies di pasar. Dan ke depan kami juga akan mengembangkan Desak Anies ini untuk bisa masuk ke grassroots, pemilih-pemilih grassroots yang mungkin selama ini belum tersentuh. Dan kita lihat sendiri kemarin nih, sekarang saya dan cuplikan ini Banyuwangi di nelayan. Banyak sekali aspirasi dan keluhan dari nelayan. Sampai Mas, kemarin kalau kita nonton, ada yang jalan via laut nelayan 18 jam untuk bisa hadir ke Desak Anies. Ini sangat luar biasa, fenomena baru bagi kami dan mungkin bagi Indonesia. Orang bukannya datang dibayar untuk hadir, tapi ini dia rela dengan ongkos sendiri berjam-jam. Ada juga seorang anak muda yang rela naik motor 40 kilometer jauhnya datang untuk menghadiri Desak Anies untuk bertanya langsung kepada Mas Anies dan akhirnya kita berikan kesempatan pada saat itu. Dan ini jadi suatu hal yang baru Yang Anda di dunia sampaikan demokrasi kita. yang baru ya Mas ya, satu contoh dari Banyuwangi. Tapi kemarin Mas, ini ada komika yang sebut kalau Desak Anies ini nggak akan ngefek naikin elektabilitas Jason. Karena katanya nggak banyak yang gandrung sama diskusi intelek. Gimana menjelaskan nelayan itu tuh bisa nangkep, bisa memakan apa isi diskusi yang intelektual seperti itu Mas Ami? Iya, Mas Anies sangat bisa menyesuaikan diri di saat beliau berbicara dengan netizen, saat bicara dengan orang-orang terdidik, dan sampai bagaimana juga harus menyampaikan pendapatnya dan gagasannya kepada nelayan dan lain-lainnya. Dan ini memang bisa disesuaikan sama Mas Anies, bukan berarti dia punya settingan satu untuk semua, enggak. Mas Anies mengerti bagaimana harus berbicara dengan siapa. Dan rasanya komika yang berbicara seperti itu, kami mengucapkan terima kasih atas masukannya dan mungkin ada benarnya juga, tapi kami punya cara tersendiri untuk bisa menyasar pasar-pasar yang lainnya. Dan nggak hanya Desak Anies doang, kami juga punya program yang lainnya kok. Baik, Mas Emi, ini kita beralih lagi. Kalau tadi sudah ada program Desak Aniesnya, sekarang yang ada di depan mata kan nanti tanggal 7 itu adalah debat capres, alias debat kedua ya untuk capres ya. Salah satu temanya ini adalah soal pertahanan. Nah kalau kita suruh pilih this or that, kalau dari Pak Anies sendiri kalau misalnya disuruh pilih antara pilih gelontorin dana untuk belanja alutsista atau disuruh pilih untuk cyber security, ini lebih memprioritaskan yang mana kira-kira? Jawabannya apa nih? Kami prioritaskan riset. Bagaimana kondisi di 2024 nanti saat Mas Anies menjadi presiden, mana yang lebih urgent? Hal itu tidak bisa dijawab sekarang tentunya karena belum ada risetnya. Jadi kalau udah ada riset, jadi Mas Anies itu selalu mengambil keputusan bukan hanya kehendak pribadi atau keinginan pribadi. Oh kayaknya kita perlu nih beli alutsista, oh kayaknya kita perlu nih cyber. Enggak, jadi semua itu keputusan harus ada dasarnya. Itulah betapa pentingnya kita punya presiden yang pintar dan percaya kepada riset dan ilmu pengetahuan, bukan keinginan semata. Itu sih. Oke, satu lagi ya Mas Ami ya, kalau kita bicara soal hubungan Indonesia dan negara-negara lain di kancah internasional. Kalau Amin terpilih, yang mana yang akan diprioritaskan? Penguatan ASEAN atau negara-negara G20? Nah, ini pertanyaan pernah ditanyakan nih ke Mas Anies waktu saat bertemu di acaranya Pak Dino Patijalal. Tapi yang pasti keduanya penting dan nggak bisa menjadi salah satu menjadi prioritas karena juga eventnya kan nggak ada yang bentrokan. Jadi Indonesia mampu kok untuk bisa memprioritaskan keduanya, untuk bisa menjalankan keduanya dengan paralel. Jadi nggak ada yang harus satu diprioritaskan, satu yang lainnya enggak gitu. Karena dua-duanya sama-sama penting sih. Baik, nanti kita akan lihat ya prioritas apa lagi sih sebenarnya akan dibawa oleh Anies Baswedan. Tidak hanya lewat program Desak Anies, tapi juga nantinya akan dipaparkan di depan publik dalam debat Capres tanggal 7 Januari 2024. Terima kasih Mas Semi telah bergabung dan berani didesak bersama kami di Desak Semi hari ini. Terima kasih Mas Semi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.